Pemirsa, pengaruh budaya Tionghoa di tanah air tak lepas dari kuliner legendaris. Hadirnya cita rasa oriental ini juga menambah cerita sejarah yang menarik di ibu kota. Lalu apa saja sajian khas warga Tionghoa yang syarat nilai filosofi? Bertepatan dengan Hari Raya Imlek, Bayu Pradana bersama juru kamera Damar Wicaksono dan Eko Miadi mengajak Anda berburu sajian Tionghoa nan otentik di Pecinan, Jakarta. Budaya Tionghoa memiliki banyak pengaruh di Indonesia. Salah satunya adalah dalam kuliner yang sudah tersebar dari Sabang hingga ke Merauke. Dan kali ini saya Bayu Pradana mau mengajak Anda untuk berburu kuliner khas Tionghoa yang pastinya memiliki cerita sejarah menarik di Jakarta. Kira-kira seperti apa? Wah, mencoba. Nah, pemirsa, bicara soal masakan khas Cina, ada satu restoran yang menjadi restoran tertua bahkan di Indonesia. Wong Fuki berdiri sejak 1925, bukan hanya mempertahankan tempatnya saja, tapi juga cita rasa yang autentik yang masih menarik lidah masyarakat hingga saat ini. Seperti apa? Kita cari tahu yuk. Nah, pemirsa, kebetulan saya sudah bersama dengan salah satu pemilik dari Wong Fuki, ada Ko Cokro. Sehat, Ko? Amin. Amin. Ko, Wong Fuki sebagai salah satu restoran tertua di Jakarta maupun di Indonesia. Bener nggak sih? Benar sekali. Bahkan kita dapat pengakuan dari salah satu netcom Terima dari kasih. Australia bahwa kita juga termasuk salah satu yang tertua di masih jajaran di dunia? Di benua, 5 benua. Wah. Kita di Asia Oceania mewakili Indonesia itu yang tertua. Tertua. Ngomong-ngomong tertua sebenarnya dari tahun berapa sih, Ko? 1925. 1925. Ya. Udah berapa generasi nih berarti? Sekarang saya generasi ketiga. Generasi ketiga. Ini kalau dilihat ada foto di sini, ada nggak nih Ko Cokro di sini? Yang digendong lagi jangan-jangan. Waduh, ini kan kaum kolonial, Kolonial. Kalau Koko? milenial. Milenial, berarti kalau saya generasi Z. Kok kira-kira yang membuat Wong Fuki bertahan walaupun memang tempatnya kalau kita bisa bilang hidden treasure nih, Ko. Ya. Gitu. Sampai sekarang tapi dari informasi yang ada masih banyak diminati oleh masyarakat. Apa sih, Ko, rahasianya? Karena kami mempertahankan resep yang otentik. Dari dulu kita nggak modifikasi, tetap resepnya resep otentik. Orang merasa terasa homey, terasa di rumah, masakan orang tuanya kakeknya seperti di rumah yang kami sajikan di sini. Kira-kira apa aja sih, Ko, yang masih sampai sekarang, menu-menu yang masih bertahan sampai sekarang? Itu dari dulu kita adalah warung bakmi, sehingga bakmi yang kita pertahankan masih adalah namanya salah satu signature kami adalah Mun Kiao Mian. Mun Kiao Mian. Nah, memang kan Wong Fuki ini menjadi salah satu spesialis masakan Hakka. Mungkin sedikit informasi buat pemirsa di rumah yang membedakan masakan Hakka dengan Chinese food yang lain itu apa? Hakka itu adalah cikal bakalnya Chinese food dari segala macam yang bisa diterima, yang kenetralannya, rasanya itu kenetralannya itu Hakka. Misalnya capcay itu ya dari Hakka, banyak capcay lain dari yang lain itu yang orang bisa terima cita rasanya di Chinese food adalah Hakka. Oke. Jadi ciri khas dari Hakka yang lain adalah dia selalu memakai bawang putih, angcau merah, tape merah, dan arak merah. Dan arak merah. Itu semua makanan itu terdiri dari salah satu dari itu semua. Dari lumpia udang dulu nih, Ko. Resep autentik. Makan itu belum. Resep autentik dari sang kakek
dibawa ke 2021 memang menghadirkan rasa di rumah ya Ko ya. Lindung apa kok? Kapuma. Capuma. Nah pemirsa, setelah tadi kita mencicipi makanan autentik yang legendaris di Jakarta, sekarang saya mau mengajak Anda untuk minum teh, tapi dengan cara yang khusus dengan pengaruh budaya Tionghoa. Seperti apa? Langsung aja kita cari tahu. Nah pemirsa, di Pancoran Tea House ini saya akan meminum teh dengan cara kungfu cha. Saya akan meminum teh dengan caranya khas budaya Cina. Selamat siang Mas Bayu. Ini tadi pilihan tehnya seperti ini, Siu Longjing. Ini tehnya, ini nanti yang bisa seru di sini Mas. Oke siap. Cha. Kung Fu Cha itu adalah, saya jelaskan dulu Kung Fu Cha ya. Kung Fu adalah gerakan dan Cha sendiri adalah teh. Kemudian untuk Kung Fu Cha ini Mas, kita ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu sterilisasi peralatan tehnya. Yang kedua pencucian teh, dan kenapa mesti di steril nanti akan saya jelaskan semua. Nah, untuk sajian Siu Longjing ini, teh ini, untuk air panasnya nanti bisa kurang lebih 80 Mas. Harus 80 derajat. 80 derajat, tidak boleh lebih dari 80. Kenapa begitu, Mas? Karena kalau lebih dari 80 sampai airnya mendidih, itu tehnya akan rusak Mas. Tehnya akan Rusak dan rasanya akan beda lagi seperti itu. Dan untuk Siu Longjing ini adalah teh musim. Adanya di bulan April, jadi dipetiknya sebelum bulan April. Kenapa di bulan April dipetiknya? Karena ini teh musim. Jadi setelah bulan April dipetik, tehnya akan panjang-panjang dan rasanya akan lain. Akan berubah lagi rasanya. Dengan pengaruh budaya Tionghoa di Indonesia, membuat aneka budaya di Nusantara ini semakin beragam. Dan sudah saatnya kita sebagai warga Indonesia ini dapat mempertahankan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita dan juga menghargai perbedaan budaya satu sama lain. Cuni Sinian Kuaile. Demikian liputan kali ini. Bayu Pradana bersama Damar Wicaksono dan juga Eko Miyadi, iNews melaporkan.